Ya, pemirsa, terima kasih Anda terus di Jakarta Memilih The Final Round. Pada segmen ini kita akan membahas khusus soal transportasi, Tommy. Dan dalam berbagai kesempatan, masing-masing kandidat, baik pasangan nomor 1 maupun pasangan nomor 3, sudah sedikit mengutarakan apa sesungguhnya rencana yang akan mereka lakukan jika mereka terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kita akan simak sama-sama cuplikan pernyataan masing-masing kandidat. Kita memberikan prioritas tinggi karena anggarannya itu ada di dalam kewenangan kita pada busway Transjakarta. Ya. Saya memang mengharapkan bisa membangun 15 koridor, sisanya 8 dibangun Pak Sutioso. Ya. Sampai dengan akhir tahun 12 kita akan selesaikan 4 koridor. Kemudian lebih lanjut lagi, bis yang kita laksanakan. Dulu 400-an, pada akhir tahun 2012 ini jumlah bis akan menjadi 746. Bertahap akan dipenuhi mulai dari bulan Juni, September, dan sampai akhir tahun. Dalam jangka pendek, dari koridor sekarang 11, penuhin semuanya 15, dengan bis yang penuh. Jadi antara bis dengan bis itu terpautnya tidak lama, 5 menit paling tidak. Tetapi dalam jangka yang agak sedang, itu memang busway-nya nanti diarahkan ke pinggir kota. Untuk angkutan di pinggir kota, yang ini yang untuk jalur-jalur yang padat diganti dengan rail bus. Ada railnya, kemudian bisa di atasnya bisa diberi rail bus. Ya, itu dia pernyataan dari kandidat nomor 1 dan juga kandidat nomor 3. Pak Fauzi Bowo, Pak Joko Widodo, saya ingin jelaskan dulu aturan main pada segmen ini. Host akan mengajukan pertanyaan awal untuk masing-masing kandidat mengenai isu yang spesifik. Nah, tiap kandidat akan mendapatkan waktu 4 menit untuk menjawab pertanyaan awal dan juga pertanyaan lanjutan yang akan diajukan oleh host. Jadi total durasi 4 menit untuk tanya jawab antara host dan juga masing-masing kandidat. Baik, kita akan spesifik sekarang masuk ke tema yang pertama. Anda bisa lihat di screen, kita akan fokus pada transportasi. Ya, Pak Fauzi dan Pak Joko, ini adalah gambaran umum kondisi transportasi di ibu kota. Pertumbuhan kendaraan tidak sebanding dengan pertumbuhan ruas jalan. Sementara juga kita lihat jumlah kendaraan meningkat 9,5% per tahun. Sedangkan ruas jalan hanya tumbuh 0,01% per tahun. Belum lagi kalau kita bicara pertambahan angkutan umum yang juga masih terbatas. Ilustrasinya singkat saja, kalau kita sedang pulang kantor menunggu busway itu panjang sekali sampai mengular antriannya. Dan jika ini berlanjut sampai 2014 diperkirakan Jakarta akan macet total. Pertanyaan ini adalah untuk kandidat nomor 1, Pak Fauzi Bowo. Pak Fauzi, rencana besar moda transportasi massal yang menjadi program Pemprov dan yang Anda gawangi sebagian besar, yang besar-besarnya Pak, MRT, busway, monorail, jalan layang tol, dan juga yang non-tol. Yang ingin saya fokuskan tapi bukan pada program yang besar-besar itu Pak Fauzi, tapi yang juga ditenggarai menjadi salah satu penyebab kemacetan ibu kota, yaitu soal angkutan umum yang kecil-kecil. Kalau kita misalnya bicara angkot dan mikrolit yang belum tertata dan beroperasi dengan baik. Ya. Dari segi manajemen, trayek, kepemilikan, legalitas kendaraan, yang paling serius juga soal menumpuknya jalur trayek. Waktunya 4 menit untuk menjawab, Pak, apa yang telah Anda lakukan untuk masalah ini dan kenapa sepertinya belum tampak nyata hasilnya? 4 menit dari sekarang. Saya ingin mengawali dengan preambul sedikit. Mohon izin diperkenankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk kesekian kalinya kita disuguhi dengan debat kandidat. Ada yang sudah bosan, tapi ada juga yang masih penasaran. Ya. Saya tentu menggantungkan cita-cita saya setinggi gunung, ya, karena kecintaan saya kepada kota ini. Ya, kemudian fokus spesifik tunggu ke dulu, pertanyaan, saya akan selesai, boleh saya selesaikan dulu ini. Waktunya tapi berjalan terus. Tahu saya, ya. Jadi saya semakin yakin dan bersyukur karena telah mendapatkan dukungan dari tokoh-tokoh utama yang sekarang juga turun gunung untuk membantu saya, antara lain menyelesaikan masalah kemacetan ini. Ya. Trayek yang begitu banyak dan kendaraan kecil-kecil yang terlalu banyak, ini tentu menambah rumit kemacetan.
Karena kendaraan kecil, angkutannya itu, daya angkutnya tidak terlalu besar. Dan kemudian tentu dia akan meminta space yang banyak. Betul. Oleh karena itu ke depan, ya, kita akan mencoba untuk mengakomodasikan kepentingan ini, ya, dengan kendaraan yang lebih cocok ukurannya. Sebab angkutan itu bukan masalah modanya, masalah adalah daya angkutnya dan kebutuhan. Kalau kita kebutuhannya tinggi, kita selesaikan dengan jenis angkutan yang kecil, maka ini tidak akan menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, sekali lagi kita harus mencari moda angkutan yang cocok untuk kebutuhan angkutan tertentu. Dari itu mengapa sekarang kita luncurkan misalnya MRT di jalur Lebak Bulus kota. Baik, tapi Karena bagaimana daya dengan angkutnya permasalahan Pak? Tadi kan spesifik pertanyaannya permasalahan angkutan umum kecil. Apa yang sudah dilakukan oleh Pemprov untuk menata Tidak. mereka? Saya ingin utarakan kembali, jangan kita terkecoh, kecil besar. Yang jelas, kalau di situ dibutuhkan jenis angkutan, moda angkutan dengan daya angkut yang tinggi, itu tidak akan terselesaikan dengan moda angkutan yang tidak punya daya angkut tersebut. Oleh karena itu, angkutan ini penyelesaiannya adalah pola transportasi massal, di mana angkutan umum massal ini menjadi tumpuan utamanya. Di mana itu? Kemudian kita tata secara bertahap. Nah, Yang utama, secara bertahap itu Pak Fauzi, apa yang akan terjadi pada angkutan-angkutan umum yang angkutan lain? kecil ini tentu akan menjadi feeder dan bagian yang tidak terpisahkan. Tapi jangan berikan dia peran untuk menyelesaikan masalah yang besar. Ini Artinya tidak akan diremajakan proporsional. Pak? Mereka akan Oh pasti, diremajakan? bajai pun kita remajakan di Jakarta. Sekarang peremajaan bajai itu berlangsung. Dengan maksud apa? Dia harus environmental friendly, harus ramah lingkungan, sehingga bajai yang baru ini menggunakan bahan bakar gas. Tapi rasionya tidak boleh tambah. Satu bajai yang lama kita ganti dengan satu bajai yang baru. Permasalahan satu lagi soal trayek yang tumpang tindih. Ada di satu daerah, begitu bertumpuk, di daerah lain bahkan sama sekali tidak ada kapasitasnya. Apa solusinya Pak Fauzi? Trayek itu tidak mungkin diberikan untuk yang tidak ada penumpangnya. Itu saya kira jelas. Ya, dan yang mengoperasikan juga tidak akan mau dapat trayek yang tidak ada angkutannya. Yang biasanya jadi masalah, orang berebut trayek gemuk. Ya, sementara trayek yang kurus itu peminatnya sangat sedikit. Apa yang sudah dilakukan untuk mengatasi itu? Yang perlu kita atur adalah sekarang bagaimana menempatkan ini secara proporsional. Ya, secara proporsional. Bagaimana mengatur supaya pihak-pihak yang punya operator banyak ini. Kalau angkutan kecil umumnya itu terdiri dari pemilik-pemilik yang banyak jumlahnya. Dan ini harus kita berikan pemahaman yang benar bahwa mereka pun akan mendapatkan share yang fair, ya, kalau mereka mengikuti pembagian trayek yang ditentukan oleh pemerintah secara lebih adil. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Boleh aplaus ke Pak Fauzi Bowo. Silakan Tommy. Baik, saya ingin bertanya kepada kandidat nomor urut 3 berkaitan dengan persoalan transportasi. Dalam visi dan misi di berbagai kesempatan Pak Joko Widodo selalu mengatakan bahwa ingin dibentuk yang namanya Otoritas Transportasi Jabodetabek. Ini sebetulnya bukan hal yang baru karena dalam kerangka besar pembangunan transportasi Jabodetabek itu sudah masuk. Hanya memang belum pernah bisa diimplementasikan secara utuh. Pertanyaannya adalah, apa langkah yang spesifik akan dilakukan oleh Pak Joko Widodo untuk mendapatkan kewenangan pengelolaan Otoritas Transportasi Jabodetabek itu, dan bagaimana cara mendapatkan kewenangan itu? 4 menit dari sekarang Pak Joko. Iya. Jadi yang namanya sebuah otoritas itu sangat diperlukan sekali. Karena DKI ini kalau tidak punya sebuah rumah, sebuah otoritas yang jelas, itu penyelesaiannya juga nggak akan rampung-rampung. Ada pemerintah pusat yang harus berada di sana, harus ada pemerintah DKI yang ada di sana, harus ada pemerintah di sekitar DKI juga yang harus ada di otoritas itu. Namanya Jabodetabek Land Transportation Authority. Itu di semua negara ada seperti itu. Bagaimana mendapatkan kewenangan itu Pak? Dengan mempunyai otoritas seperti itu, baru yang namanya penyelesaian secara terintegrasi transportasi yang ada di Jakarta dan sekitarnya itu bisa diselesaikan. Tentu saja dengan pendekatan komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat, dengan
pemerintah di sekitar DKI. Perlu saya sampaikan bahwa sebetulnya harusnya kantor-kantor yang ada di Sudirman, Tamrin, kemudian Kuningan, itu mestinya di sebaliknya, di dekatnya, 1-2 kilo dari situ mestinya ada rusun yang murah, apartemen yang murah, sehingga karyawan dan staf yang ada di kantor-kantor itu kalau mau ke kantor hanya berjalan kaki, atau hanya bersepeda, atau hanya naik bus tapi satu halte. Tetapi yang sekarang kan tidak, karena secara makronya ini tidak dikerjakan, sehingga karyawan dan staf itu berada di Depok, berada di Tangerang, berada di Bekasi, sehingga waktu pagi masuk semuanya. Dalam Inilah yang perkiraan Pak Jokowi, memacetkan. mohon maaf, otoritas transportasi Jabodetabek itu kapan bisa terbentuk? Berapa lama Pak Jokowi bisa meyakinkan bahwa otoritas itu terbentuk? Ini kan hanya masalah mudah, hanya masalah komunikasi. Hanya masalah komunikasi. Saya juga nggak tahu kenapa bertahun-tahun ini nggak bisa terlaksana rumah ini. Tetapi kalau komunikasi kita baik, ya kita ini meskipun gubernur juga nggak apa-apa lah kita datang ke wali kota Bekasi, wali kota Tangerang, wali kota nggak apa-apa. Yang paling penting problem itu terselesaikan. Kalau saya prinsipnya seperti itu, bahwa yang namanya transportasi ini adalah sebuah pelayanan yang memang harus dinikmati dan diberikan kepada seluruh warga Jakarta. Tidak mungkin otoritas ini nggak ada ya. Otoritas nggak ada, nggak mungkin penyelesaian itu bisa terintegrasi secara baik. Bapak mengatakan bahwa untuk membentuk otoritas transportasi Jabodetabek itu dibutuhkan anggaran sekitar 123 triliun. Angka yang luar biasa. Apa ukuran manfaat yang bisa dirasakan masyarakat kalau otoritas itu ada? Apa gambaran yang bisa dirasakan oleh angka dari mana itu 123 triliun? Saya belum pernah punya kalkulator dan menghitung angka itu. Berapa anggaran yang dibutuhkan untuk? Saya tidak berbicara masalah angka. Yang paling penting rumah itu harus ada, kantor itu harus ada, otoritas itu harus ada. Baru kita berbicara bagaimana menggarap pola transportasi umum massa yang ada di DKI Jakarta. Yang paling penting menurut saya yang segera diactionkan adalah sudah ada rencana pola transportasi umum massa Jakarta, itu segera dieksekusi saja, segera dilaksanakan, segera dikerjakan, sudah. Paralel dengan otoritas itu. Kalau nggak seperti banyak kita wacana terus rencana dan nggak pernah ada pelaksanaan. Baik. Kita telah dengarkan bagaimana pandangan dari kedua calon berkaitan dengan persoalan transportasi. Nanti kita akan dengarkan pandangan mereka persoalan banjir dan pemukiman. Jangan kemana-mana, tetaplah di Jakarta Memilih The Final Round. Jadi masalah orang berebut trayek gemuk, ya, sementara trayek yang kurus itu peminatnya sangat sedikit. Ini kan hanya masalah mudah, hanya masalah komunikasi. Saya juga nggak tahu kenapa bertahun-tahun ini nggak bisa terlaksana rumah ini. Terima kasih Anda terus di Jakarta Memilih The Final Round. Tadi itu adalah cuplikan bagaimana kedua kandidat menjawab pertanyaan-pertanyaan pada segmen sebelumnya. Persoalan transportasi. Persoalan transportasi, dan pada segmen ini Tommy kita akan fokus pada masalah banjir dan pemukiman. Sebelumnya dalam berbagai kesempatan kedua kandidat sudah sempat mengutarakan apa pencapaian dan juga apa program yang akan mereka lakukan jika mereka terpilih. Kita simak sama-sama cuplikan pernyataannya. Memang cukup banyak titik-titik genangan di Jakarta ini, ya. Jumlahnya 123, ya. Yang sekarang secara bertahap berhasil kita kurangi. Titik genangan ini ada kaitannya dengan penyumbatan, ada kaitannya dengan dimensi daripada saluran-saluran air yang terlalu kecil yang harus kita rubah, ya. Kemudian ada juga kaitannya dengan untuk perilaku masyarakat. Kalau banjir, titik banjir itu lebih signifikan. Karena kita memberikan prioritas memang kepada
titik-titik banjir tersebut. Yang awalnya berupa 78 titik serius, sekarang tinggal 60. Ya. Harus ada sebuah redesign total, harus ada sebuah keberanian. Bagaimana memulai pembangunan kota ini dimulai dari kampung. Kampung yang tidak punya ruang terbuka hijau harus punya. Kampung yang nggak punya ruang-ruang publik harus punya. Kampung yang drainasenya nggak perbaiki drainasnya. Pembenahan dari kampung itu, kampung yang mana? Kampung-kampung yang kumuh tadi. Kampung-kampung yang padat tadi. Dimulai dari sana. Kampung yang punya ruang terbuka yang hijau. Yang gangnya nggak sempit tapi lebar. Yang diarahkan ke vertikal. Tapi masyarakat juga harus mau ditata. Ya, itu tadi cuplikan pernyataan kedua kandidat. Kita akan fokus masuk ke persoalan banjir dan pemukiman. Dan yang akan mendapatkan kesempatan pertama untuk menjawab adalah kandidat nomor urut 3, Joko Widodo. Pak Jokowi, kalau Anda melihat di layar, yang saat ini sedang ditampilkan adalah betapa sesungguhnya masalah utama pemukiman adalah belum terpenuhinya kebutuhan perumahan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan masih adanya pemukiman kumuh yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta, seperti terlihat pada data berikut ini. Ya, pertanyaan untuk Anda, Pak Joko. Dalam kampanye, Anda kerap menyebut akan memulai pembangunan dari kampung, menyediakan kampung susun, kampung deret di bantaran kali hingga membangun superblok dengan prioritas lokasi yang dekat dengan transportasi makro. Pak Jokowi, itu bukan hal yang sederhana karena Anda akan terbentur pada masalah pembebasan lahan, masalah kepemilikan, relokasi penduduk, belum lagi fasilitas keuangan. Pertanyaan pertama, konkretnya Anda akan membangun superblok di mana kalau kemudian masalah utamanya adalah pembebasan lahan? 4 menit dari sekarang. Masalah pendekatan kepada masyarakat itu adalah spesialisasi saya. Baik yang namanya pendekatan kelompok, yang namanya pendekatan individu, itu sudah kami lakukan waktu saya memindahkan ribuan PKL dari sebuah tempat ke tempat yang lain di Kota Solo. Oleh sebab itu di sini pun saya juga sudah berbicara dalam sampel-sampel yang ada. Saya berikan contoh di Bukit Duri. Di Bukit Duri itu tidak harus direlokasi ke tempat yang jauh dari sana. Karena apa? Penduduk yang ada di situ itu bekerjanya dekat dari tempat tinggal. Oleh sebab itu, waktu saya berbicara dengan komunitas yang ada di sana, ada 870 kakak yang telah berbicara dengan saya, mereka sebenarnya mau digeser. Bukan digusur, digeser. Digeser kemana Pak Joko? Digeser 10 sampai 15 meter dari tempat yang ada. Kemudian tempat yang ada itu, artinya kanan kiri. Di mana spesifiknya Pak? Apakah sudah ada rencana konkret ketika Anda menjanjikan akan menggeser itu di mana? Di Bukit Duri. Di Bukit Duri. Sehingga waktu digeser itu ada di kanan 10, di kiri 10, itulah yang untuk memperlebar nanti Ciliwung. Kemudian ketika akan dibuat, Pak Jokowi, ketika digeser, itu Anda akan menggusur warga yang lain, dan bagaimana Anda akan memastikan pembebasan lahannya? Iya, enggak. Jadi setelah digeser, ini kan ada yang namanya digeser hunian kampung deret seperti ini. Artinya harus nantinya vertikal. Kalau yang sekarang kan rumahnya hanya satu-satu. Ini harus dibuat yang kampung deret seperti ini, tapi digeser sedikit. Tidak harus geser berkilo-kilo dari tempat yang ada. Bagaimana dengan komplikasi lahannya nanti, kepemilikannya Pak? Bagaimana dengan legalitas kepemilikan lahannya? Lahannya ini juga lahan kita. Yang sudah untuk bergeser lahannya pemerintah provinsi. Jadi tinggal menggeser sedikit saja. Menggeser sedikit? Sudah tidak ada masalah. Karena saya sudah berbicara ini tidak hanya sekali. Saya ingin coba apakah kesulitan yang ada dengan warga itu ternyata tidak ada. Ini hanya masalah komunikasi dengan warga, ada approach kelompok, ada pendekatan kelompok, ada pendekatan individu. Inilah yang sering saya sampaikan intervensi sosial ini. Pak. Sehingga kalau ada ini saya berikan gambar lagi. Ya, gambar ini menunjukkan, inilah kalau kita lihat dari belakang. Dan ini sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah diselesaikan. Kemudian akan menjadi kampung deret seperti ini. Sehingga nanti yang di Ciliwung bisa untuk lebarkan dan ada hijauannya di situ. Itu baru satu persoalan. Kalau persoalan pembiayaan yang akan dipersiapkan, tanpa merugikan warga yang ada di situ. Pembiayaan pun juga sudah saya hitung. Butuh hanya 20
4 miliar untuk membuat atau menggeser kurang lebih 870 kakak. Ini murah sekali, APBD DKI. Sekali lagi, APBD DKI. 5 tahun ke depan itu ada 180 triliun. Perkiraan saya, kalau hanya dipakai untuk 24 miliar kan kecil sekali. Oke. Pak Jokowi, itu soal kampung deret. Satu lagi Tapi yang soal... jangan sampai kampung ini digeser dengan pola investasi. Kalau pola investasi bebannya akan diberikan kepada warga. Kalau pakai APBD, itu bebannya ada di APBD. Ini Jadi Pak Jokowi, saya ingin tegaskan, warga akan menjadi penyewa. Warga penyewa atau kemudian diberikan ke warga? Pemilik. Pemilik. Iya, pemilik strata TP. Ini tugas pemerintah itu melayani. Berikan sertifikat pada mereka. Jangan ragu-ragu. Berikan sertifikat pada mereka. Yang atas maupun yang di bawah. Berikan pada mereka. Dengan pembiayaan 24 miliar yang Anda hitung tadi. Iya. Yang bisa mendapatkan berapa Tetapi banyak, yang Pak? menggarap nanti warga, bukan kontraktor. Baik. Kita sudah mendengarkan pandangan dari calon pasangan nomor urut 3. Saya ingin ke sekarang nomor urut 1. Pak Fauzi Bowo, saya tidak ingin berbicara soal rumah. Yang lebih menarik adalah munculnya wilayah kumuh padat penduduk di Jakarta menimbulkan persoalan polusi, sanitasi, dan ketersediaan air. Ya. Saya ingin secara spesifik berbicara mengenai ketersediaan air, Pak. Ada 2 perusahaan air minum di Jakarta mengatakan kemampuan mereka hanya bisa 54% dari kebutuhan rakyat. Yang menjadi pertanyaan adalah apa langkah yang selama ini Pak Fauzi Bowo yang sudah lakukan dan apa yang hasil nyata yang sudah dicapai untuk memperbaiki kebutuhan rakyat berkaitan dengan soal air bersih. 4 menit dari sekarang, Pak. Yang pertama saya ingin menjelaskan bahwa permasalahan Jakarta itu tidak sesederhana seperti yang kita dengar. Ya, yang jelas, andai kata Anda memiliki uang segunung pun, ya, tidak akan bisa menyelesaikan masalah Jakarta dalam sekejap. Ya. Bicara masalah air, sumber air Jakarta itu sekarang baru dari Jatiluhur, dari gunung. Ya. Kita akan menyiapkan sumber air yang lebih berkesinambungan. Sementara ini kita meningkatkan efisiensi dari perusahaan-perusahaan operator tersebut. Karena kontrak yang terikat dan mengikat tadi. Sementara itu juga kita sudah mengambil inisiatif untuk membangun penjernihan air baru di Jatiluhur. Dengan dana kurang lebih 4 triliun, bukan 24 miliar. Ya. Yang akan kemudian kita pipa secara langsung, masukkan dalam pipa untuk didistribusi di Jakarta. Tapi ini pun tidak akan memadai untuk menjamin sumber air baku Jakarta masa panjang. Dalam 5 tahun akan berapa yang tercover, Pak, kebutuhan? Yang jelas, proyek ini akan selesai dalam 3 tahun. Dan dengan demikian akan ada penambahan kapasitas 9 meter kubik per detik. Air bersih, bukan lagi air baku, air bersih melalui pipa dari Jatiluhur tersebut. Yang ingin saya tekankan, Pak, yang warga akan mendapat kebutuhan air bersih? Sebagian, tidak seluruhnya sudah pasti. Tapi yang jelas penyediaan air bersih ini akan memacu juga para operator untuk meningkatkan kapasitasnya. Kapasitas distribusinya. Yang sekarang selalu menunggu ketersediaan air baku. Ya. Kemudian yang lebih penting lagi adalah penyiapan kebutuhan air baku jangka panjang. Sekarang seluruh air yang melalui 13 sungai itu, air tawar melalui 13 sungai, dia mengalir ke laut begitu saja. Tanpa dimanfaatkan. Nah, dengan rencana ke depan, kami akan membangun tanggul di pantai utara Jakarta, di Teluk Jakarta, sehingga air bersih, air tawar tadi tidak begitu saja hilang ke laut. Apakah itu akan dilakukan pada saat Bapak memimpin 5 tahun ke depan? Saya akan mulai karena tanggul itu juga dibutuhkan untuk kepentingan lain. Kepentingan lain adalah mengamankan pantai utara Jakarta dari prediksi rop yang besar yang akan terjadi pada tahun 2025. Itu harus dimulai pada tahun 2015. Ya, jadi awalnya, dan saya tidak berpikir hanya untuk masa jabatan saya, karena kota Jakarta itu membutuhkan orang yang berpikir untuk jangka panjang juga untuk masa depannya. Ya. Pak Fauzi Bowo, ada menarik lagi Pak Fauzi Bowo. Berkaitan persoalan air ini, Ya.
kebanyakan kelompok masyarakat bawah tidak dapat akses air bersih itu. Bagaimana Bapak menjamin untuk 5 tahun ke depan kelompok masyarakat bawah punya akses Perhatian utama kita berikan untuk masyarakat yang tidak mampu. Pak Tommy yang saya hormati, coba tolong berkunjung ke misalnya rumah susun di rumah susun nelayan ya di Muara Angke. Mereka sudah dapat tap water. Kebetulan tadi malam saya sholat sore saya sholat di sana. Dan airnya itu masih berfungsi dengan baik. Begitu juga di Kalibaru. Ini bukan sekedar bicara, tapi kalau mau perlu tempat persisnya saya antar nanti Anda ke sana. Mereka gratis atau ada harus bayar, Pak Fauzi? Mereka gratis atau tetap bayar? Apa? Mereka dapat gratis atau tetap harus bayar? Oh, tetap harus bayar. Tapi tarifnya kan kita tahu. Di dalam tarif air minum itu keberpihakan kepada masyarakat. Keberpihakan kepada masyarakat yang tidak mampu itu jelas terlihat. Jadi keberpihakan kepada yang tidak mampu sudah jelas terlihat. Begitu juga mengenai kesehatan, begitu juga mengenai pendidikan. Baik. Mengapa? Karena ini kewajiban kita. Allah memerintahkan kita, santuni yang miskin. Baik, terima kasih Pak Fauzi Bowo. Kita telah mendengarkan pandangan dari para calon kandidat gubernur berkaitan dengan persoalan banjir dan pemukiman. Kita akan lanjutkan pandangan dari para calon wakil gubernur. Mereka sudah ada di sini juga. Bagaimana persoalan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Namun kita harus jeda sesaat. Jakarta memilih the final round akan kembali setelah headline news pada pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih di The Jakarta memilih the final round. Sekarang kita masuk ke aspek yang sangat menarik dari sebuah pembangunan, yaitu persoalan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Kali ini kita akan mendengar pandangan dari para calon wakil gubernur berkaitan dengan persoalan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Ya, namun sebelumnya para calon gubernur pernah menyampaikan pandangan-pandangan berkaitan dengan kebijakan ekonomi dan kesranya. Betul, kita akan simak sama-sama cuplikan apa pandangan calon gubernur tentang ekonomi dan kesra berikut ini. Orang miskin di Jakarta itu berobat tidak hanya sekedar sebatas kartunya. Mereka betul-betul menikmati apa yang menjadi haknya sebagai orang yang tidak mampu. Di sini barangkali ada mereka yang sudah menikmati layanan kesehatan gratis tadi, termasuk cuci darah, bukan hanya 1 kali, 2 kali. Penting yang dinamakan membangun sebuah sistem. Ini yang sudah kita siapkan, ya. Sistem kartu Jakarta Sehat yang sudah kita siapkan, dan dengan kartu ini nanti bisa dipakai ke rumah sakit negeri maupun swasta, ke puskesmas maupun ke poliklinik. Ini dipegang oleh rakyat. Ya. Itu tadi berkaitan persoalan ekonomi dan kesehatan, memang Jakarta itu menjadi salah satu pusat kekuatan ekonomi Indonesia. Ya. Dan kalau kita lihat, memang dari Jakarta ini kontribusi terhadap produk domestik bruto nasional itu lebih dari 16%. Betul. Dan rata-rata penduduk Jakarta memang masuk dalam kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi. Namun di sisi lain kita melihat persoalan kemiskinan yang juga tidak kalah menakutkannya. Karena itu saya ingin memulai pertanyaan ini ke Pak Nahrawi Ramli berkaitan dengan kebijakan mendampingi calon gubernur yang telah menegaskan kebijakan pro-job dan pro-growth dan pro-job. Ya. Ini yang akan coba dilakukan. Nah, sebagai wakil gubernur, Pak, sejauh mana Bapak concern terhadap persoalan kemiskinan di Jakarta dan dalam 5 tahun ke depan akan seperti apa kemiskinan di Jakarta itu? 3 menit dari sekarang, Pak Nahrawi. Terima kasih, Pak Tommy. Bapak Ibu sekalian, pemirsa, ekonomi Jakarta adalah epicentrum dari ekonomi Indonesia. Dan kita lihat bahwa Jakarta mempunyai sesuatu yang khas. Oleh karena itu, ketika kita bicara kemiskinan, maka kita harus berbicara dengan fakta bahwa Jakarta adalah gula-gula bagi yang lain. Sehingga banyak orang yang datang ke Jakarta
Mungkin Pak Jokowi kalau nggak lihat Jakarta manis juga belum tentu datang ke Jakarta. Baik, angka kemiskinan di 2007 ketika Pastioso 4,48%, saat ini turun menjadi 3,6%. Nah, Pak Tommy, ekonomi ini harus berpihak kepada rakyat, Pak. Oleh karena itu statement saya selalu ekonomi kerakyatan. Sehingga yang pertama adalah kita harus tingkatkan kemampuan sumber daya manusia. Jakarta tidak punya tempat, tidak punya hasil yang banyak, Pak. Seperti tambang dan lain sebagainya. Manusia, Pak. Ya. Oleh karena itu, maka manusia itu harus diciptakan sedemikian rupa sehingga dia mampu berdiri sendiri. Antara lain dengan memberikan ilmu tentang entrepreneurship, kewirausahaan, sehingga dia bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Kalau boleh saya tahu seperti apa gambaran kemiskinan Jakarta? Baik, Pak, 5 tahun ke depan yang jelas yang pertama tadi, ada anggaran pembinaan dari Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan DKI. Itu dimanfaatkan buat minterin rakyat, Pak. Ya. Yang kedua, koperasi. Ada 7.600 koperasi di Jakarta, Pak. Dan itu sudah berjalan dengan baik. Dan kita lakukan. Dan dibina juga oleh Pemda. Ada satu yang tidak dimiliki oleh provinsi lain. Koperasi jasa keuangan. Di mana setiap koperasi dapat bantuan pinjaman 1 miliar. Sekarang sudah dikeluarkan oleh Pemda DKI 257 miliar. Itu bisa dimanfaatkan untuk berusaha. Mudah-mudahan ke depan, tadi Pak, setiap warga negara, setiap masyarakat Jakarta bisa menciptakan pekerjaan sendiri. Ada yang menarik lagi Pak Nahrawi. Sekarang UMP-nya DKI itu sekitar 1,35 juta. Iya. 1,5 juta. Dalam 5 tahun ke depan akan seperti apa UMP warga di DKI? Pak Tommy, kita tidak bisa tetapkan sekarang. Ada faktor yang mempengaruhi. Dinamika perkembangan teknologi, dinamika perkembangan ekonomi internasional, global, itu juga berpengaruh. Kita hanya bisa bikin perkiraan nantinya. Tapi sekali lagi, bahwa rakyat harus meningkat, rakyat harus hidup sejahtera. Baik, terima kasih Pak Nahrawi Ramli. Nana, silakan. Baik. Sekarang giliran saya yang bertanya ke calon wakil gubernur Basuki Cahayapurnama. Pak Basuki, saya ingin fokus ke persoalan kesehatan. Salah satu program yang selalu Anda dan juga Pak Joko Widodo gadang-gadangkan dan jual setiap kampanye adalah Kartu Jakarta Sehat. Kemana-mana selalu membawa kartu itu. Yang saya ingin tahu apa sih sesungguhnya? Ya, itu dia kartunya. Sudah dibawa juga ya Pak ya. Apa perbedaan utama yang spesifik antara Kartu Jakarta Sehat dengan program di bidang kesehatan yang sudah dilakukan oleh incumbent? Spesifiknya apa? 3 menit dari sekarang. Spesifik utama adalah bahwa ini tanpa SKPN dan kita 2014 sesuai dengan Undang-Undang SDSN kita akan mengarah ke sistem asuransi. Jadi ini bukan jamkesda. Jamkesda yang dilakukan ini jelas bertentangan dengan undang-undang dan akibatnya juga. Undang-undang yang mana Pak Basuki? Undang-Undang nomor 40 tahun 2004. Itu jelas ada Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Itu yang saya lakukan di Belitung Timur. Jadi dengan kartu model ini, kalau di tempat saya itu langsung KTP, Anda sakit asal mau masuk ke kelas 3, Anda diterima. Dari ambulans sampai obat, sampai kita kirim ke Jakarta kita Dan tanggung. apa itu bedanya dengan program yang sudah dilakukan Kalau beliau DKI? masih tunggu SKTM, orang bisa dipanggang dulu, bisa berapa hari. Nah, Ada data spesifik dan ketika Anda menyebut itu, apakah memang konkretnya di lapangan seperti itu? di lapangan saya bisa keluarkan 300 sampai 500 nama, dan yang lebih gawat lagi, ketika kelas 3-nya penuh, maka ditolak. Harusnya kalau pelayanan masyarakat untuk kelas 3 penuh, dia di-upgrade ke kelas 2, kita terima. Nah itu beda. Terus beda yang lain lagi apa? Jakarta ada lebih kurang 339 puskesmas, ternyata yang rawat inap itu hanya 4. Makanya semua numpuk ke RSUD. Kita harus mengerti, orang yang ekonominya kecil, orang yang ekonominya susah, kalau dia berobat tempat yang lebih jauh, dia butuh transportasi. Sekalipun gratis saja, dia masalah. Lalu apa beda lagi dengan di Jakarta? Orang miskin yang sakit di dalam gang-gang yang sempit, dia tidak punya mobil untuk datang ke rumah sakit. Tentu sewa taksi atau sewa mobil. Tidak punya uang. Nah kalau di tempat kami sistemnya, Anda SMS, kami kirim puskeslink.
Oke. Kita ladenin. Baik. Jadi Itu kita tadi nggak dari bisa. segi perbedaan. Bedanya banyak banget. Bagaimana Anda memastikan semua rencana tadi, semua program tadi terbangun dalam satu sistem yang terpadu, Pak? Sistemnya? Sistemnya sederhana sekali. Jadi kita tidak mensurvei apakah Anda punya motor ataukah Anda punya TV. Karena komponen itu salah. Orang naik motor di Jakarta bukan kaya, justru miskin baru naik motor. Pertanyaannya soal sistem yang Iya, dibangun itu. akan dimulai lewat mana? Saya Pak? mau bilang survei tadi. Maka sistem tadi langsung kartu sehat ini. Begitu Anda sakit, silakan masuk ke rumah sakit asal kelas 3. Kalau orang kaya tidak mau kelas 3, siapa yang mau berbagi kamar mandi di 6 tempat tidur? Jadi kalau orang miskin dicurigain dia kaya sampai dia mati, keterlaluan nih Pemda. Jadi kita tidak boleh curiga sama orang itu miskin atau kaya, karena pikirnya kalau dia mau masuk kelas 3, berarti dia butuh dana, atau kita mau bantu modal. Ya sudah kita bantu. Kalau kelas 3 penuh ya naik kelas 2. Ini Jakarta, fakultas kedokteran saja ada 94. Beda dengan kampung kami, cari dokter pusing. Kirim ke Jakarta, biaya mahal. Kalau Jakarta orang sakit, kirim ambulan doang, kami kirim. Gampang banget. Jangan khawatir itu. Baik. Itu Waktunya sangat sudah sederhana. habis. Terima kasih Pak Basuki. Ya, itu tadi segmen khusus calon wakil gubernur. Kita sudah dengarkan pemaparan dari Pak Basuki dan juga tadi sebelumnya Pak Nahrawi Ramli. Tetap bersama kami, setelah ini kita akan fokus ke segmen tata kelola pemerintahan. Jangan kemana-mana, Jakarta memilih The Final Round akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tidak punya tempat, tidak punya hasil yang banyak Pak, seperti tambang dan lain sebagainya. Manusia Pak, ya, sehingga dia mampu berdiri sendiri. Jadi kalau orang miskin dicurigain dia kaya sampai dia mati, keterlaluan nih Pemda. Ya. Jakarta memilih The Final Round, semakin seru. Kita akan memasuki tema yang juga tidak kalah menariknya, soal tata kelola pemerintahan. Kesejahteraan masyarakat salah satunya ditentukan tata kelola pemerintahan yang baik. Kita akan dengarkan pandangan dari dua calon gubernur berkaitan dengan tata pengelolaan pemerintahan yang akan mereka lakukan dalam 5 tahun ke depan. Saya punya visi menunjukkan bahwa kita ingin mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Satu cuplikan kecil saja. Sekarang seluruh procurement di DKI Jakarta ini dilaksanakan melalui elektronik. Dengan begitu, proses lebih lancar, waktu yang diperlukan lebih singkat, dan tidak hanya itu. Dengan intensitas kegiatan yang begitu tinggi, melayani 10 juta orang, dan juga melayani pemerintah pusat dengan kewajiban-kewajiban kita sebagai pemerintah daerah. Ya. Rasanya tidak mungkin untuk berkantor cuma 1 jam dalam 1 hari di kantor. 1 jam ini kita tinggalkan, kan di situ ada wakil gubernur, ini harus difungsikan wakil gubernur. Dan yang kedua juga kepala dinas juga difungsikan. Mereka harus diberi pekerjaan yang jelas, difungsikan semuanya, sehingga bisa kita tinggal kemana-mana gitu. Jangan masa kita harus nungguin tiap hari di kantor. Kan kalau komunikasi kita baik, tentu saja menyelesaikan banjir juga harus berbicara dengan mereka, harus berbicara dengan pemerintah pusat. Ini masalah komunikasi yang memang sangat-sangat penting sekali. Tidak bisa DKI ini menyelesaikan masalah sendiri. Kali ini untuk membicarakan persoalan tata kelola pemerintahan, waktunya hanya 3 menit. Dan kalau kita bicara mengenai tata kelola pemerintahan di DKI Jakarta, memang sudah diupayakan berbagai langkah reformasi. Jumlah PNS semakin concise, jumlah struktur kelembagaan juga menjadi lebih kecil, dan itulah yang diharapkan menjadi titik tolak untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Saya ingin memulai pertanyaan kepada Pak Joko Widodo. Pak Joko Widodo, kalau kita lihat berbagai upaya reformasi yang telah dilakukan, pertanyaannya adalah apakah sudah cukup memadai? Kalau belum cukup memadai, apa langkah reformasi birokrasi akan dilakukan di pemerintah daerah DKI Jakarta? 3 menit dari sekarang. Birokrasi itu harus melayani, bukan mempersulit.
jumlah PNS yang ada itu memang lebih baik kalau sedikit demi sedikit itu dikurangi untuk efisiensi yang ada di dalam. Artinya apa? Seluruh PNS yang ada, PNS kita ini pinter-pinter. Tetapi kalau manajemen organisasinya tidak dikerjakan secara detail, akan banyak orang-orang yang sebetulnya pinter. Tetapi karena mereka tidak diberi pekerjaan yang benar, mereka akan malah mengganggu pelayanan. Saya berikan contoh, misalnya kebutuhan satu kelurahan misalnya, harusnya hanya 20, tetapi yang ada adalah 40. Jadi setiap tahun itu tambahan PNS jangan ditambah lagi. Tetapi ada sebuah zero growth sehingga sedikit demi sedikit yang kebanyakan tadi menjadi berkurang. Pertanyaannya adalah apakah unit dan jumlah PNS di Pemprov DKI menurut Pak Jokowi kelebihan atau memang kurang? Menurut saya yang paling penting adalah membangun sistem, bukan masalah itu jumlahnya cukup dan tidak cukup. Sistemlah yang harus dibangun. Baik sistem mengenai pelayanan KTP, baik sistem mengenai pelayanan perizinan. Karena kalau yang kita dengar, memang yang melayani, terutama di front depan ini yang harus dibenahi. Baik yang ada di pelayanan KTP, baik yang ada di pelayanan perizinan, terutama di pelayanan perizinan. Ini yang saya dengar, memang banyak masalah di situ karena sistemnya terlalu lama, ngurus izin, IMB sampai berbulan-bulan sehingga terjadi yang namanya negosiasi transaksional. Sekarang ini zamannya IT, mestinya bisa, kalau saya nggak pintar IT, tapi bisa saya panggil programmer untuk datang ke saya. Buatkan sistem yang baik, yang paling cepat. Ngurus SIUP PDP IMB itu 1 sampai 6 hari itu cukup, kalau sistemnya benar. Kalau sistemnya benar. Sehingga birokrasi itu mengikuti sistem. Jangan sistem mengikuti birokrasi. Jangan dibalik-balik seperti itu. Pak Basuki, apa langkah yang perlu juga dilakukan untuk menjamin pemerintahan di DKI itu betul-betul bersih dari praktik KKN? Dari penerimaan CPNS saja harus transparan. Yang tidak lulus tes pun harus diumumkan. Dia tidak ada daerah abu-abu. Dan yang paling penting yang sudah mencapai usia pensiun, pensiunkan saja. Supaya yang bawah yang pintar-pintar yang jujur ini bisa naik. Nah, dan dari segi organisasi juga mesti jelas. Penggabungan itu mesti jelas fungsinya. Misalnya seperti tata kelola kota harus digabungkan dengan apa? Harus kita gabungkan dengan perhubungan, jangan dengan perdagangan gitu loh. Terima kasih. Nana silakan. Baik. Kali ini saya akan bertanya ke kandidat nomor urut 1, Pak Fauzi Bowo. Pak Fauzi Bowo, tadi kita sudah dengarkan bersama, Anda mengatakan bahwa prioritas dari tata kelola pemerintahan itu menjadi visi misi Anda. Dan juga tadi Anda sebutkan ada program e-procurement sebagai bagian dari pembenahan dan juga efisiensi bagian pengadaan. Pertanyaan saya Pak, selain dari yang sudah dilakukan e-procurement yang Anda bilang sudah menghemat 18% dari selama 6 bulan penyelenggaraan? 6 bulan ini 13%. Apa lagi prioritas pembenahan kualitas birokrasi pemerintah DKI Jakarta dan apakah gambaran yang tadi disebutkan oleh kandidat nomor 3 itu mencerminkan keadaan sesungguhnya dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta? 3 menit dari sekarang. Pemerintah yang bersih dan jujur itu program yang terus yang harus diupayakan secara berkelanjutan. Jadi tidak boleh berhenti di tengah jalan. Demikian pula halnya dengan untuk memberantas korupsi. Yang jelas ini semua tidak cukup dengan sekedar retorika. Apalagi janji tidak pernah dibuktikan. Kemudian yang saya ingin katakan begini, ya, janji yang muluk-muluk setinggi gunung, ya, tidak akan menjamin kesinambungan daripada upaya yang kita perlukan. Saya ingin tekankan begini, reformasi birokrasi di DKI Jakarta mendapat penghargaan yang paling maju dari Menteri PAN, ya, itu resmi pernyataan dari Kementerian PAN. Kemudian apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan bukan hanya sekedar merubah sistem hanya dengan bicara sistem, tapi sistem apa yang kita lakukan? Pertama, restrukturisasi daripada organisasi. Tadi sudah diuraikan. Yang kedua, penyerahan kewenangan yang lebih besar kepada ujung tombak kita yang ada di front line, yang langsung berhubungan dengan masyarakat yang dilayani, termasuk dalam memberikan izin-izin pada tingkat kecamatan dan kelurahan. Ini diikuti dengan
penguatan kelurahan dan penguatan kecamatan. Apakah berarti gambaran yang tadi diberikan oleh Pak Joko Widodo itu salah sama sekali atau memang ada benarnya? Saya katakan menyelesaikan masalah di Jakarta tidak cukup dengan retorika dan pencitraan. Ya. Yang ingin saya tambahkan, kemudian harus diikuti dengan alokasi sumber daya manusia yang tepat. Tidak ada kelurahan di Jakarta sekarang ini yang diawaki oleh personil 40%, 40 orang. Itu saya tekankan, tidak ada. Boleh cari di Jakarta. Dari Kepulauan Seribu sampai Jagakarsa. Tidak ada satupun. Ya. Jadi informasi yang keliru dan ini menyesatkan. Ya. Kemudian sudah barang tentu, ujungnya nanti kalau semua ini sudah baik, tidak ada dana yang cukup yang dialokasikan untuk kelurahan dan kecamatan, ini juga tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karenanya, untuk kelurahan dan kecamatan harus diberikan kompetensi yang bertambah dan juga keuangan yang meningkat. Baik, saya ke Pak Nahrawi Ramli. Tadi disebutkan bahwa e-procurement telah menghemat 13% dari anggaran. Nah, spesifiknya itu besarnya biaya pengadaan Pemda dan efisiensi terhadap APBD DKI dengan dihematnya 13% itu berapa, Pak Nahrawi? Begini Bu Najwa, jadi tadi bahwa ada proses lelang, ada kepres yang mengatur itu, yang tadinya berhadapan, yang tadinya banyak orang bisa bermain di sana dengan e-procurement, maka itu akan menghemat 18%, kurang Dampaknya lebih. seberapa besar, Pak? Oh, dampaknya dia akan menghemat kurang lebih 18%, berarti kan kurang lebih sekitar 6 triliun. Itu apakah dari total seluruh APBD atau hanya dari sistem pengadaan e-procurement-nya saja? Tidak bisa langsung dikalikan APBD, Pak Nahrawi? Di luar belanja pegawai, di luar belanja organisasi. Ya, baik, itu. Waktunya sudah habis. Terima kasih. Ya, pemirsa, sudah 4 isu yang kita bahas di debat Cagup DKI Jakarta. Seru sekali suasana di studio malam hari ini. Sudah 4 isu yang kita bahas. Kita sudah bahas soal transportasi, banjir dan pemukiman, ekonomi dan kesra, dan juga tata kelola pemerintahan. Setelah pariwara berikut, kita akan masuk ke segmen yang mungkin Anda tunggu-tunggu. Bagaimana kedua pasang kandidat ini saling bertanya dan juga berargumen satu sama lain. Tetap di Jakarta Memilih, The Final Round. Yang ada PNS kita ini pinter-pinter. Tetapi kalau manajemen organisasinya tidak dikerjakan secara detail, mereka akan malah mengganggu pelayanan. Dan yang paling penting yang sudah mencapai usia pensiun, pensiunkan saja. Supaya yang bawa yang pinter-pinter yang jujur ini bisa naik. Yang jelas ini semua tidak cukup dengan sekedar retorika. Apalagi janji tidak pernah dibuktikan. Bahwa ada proses lelang, ada kepres yang mengatur itu, yang tadinya berhadapan, yang tadinya banyak orang bisa bermain di sana dengan e-procurement, maka itu akan menghemat. Terima kasih pemirsa, Anda masih terus menyaksikan program debat Cagup DKI Jakarta, Jakarta Memilih The Final Round. Pada segmen ini kita akan mempersilahkan masing-masing kandidat untuk saling bertanya satu sama lain. Tommy. Baik, kita mulai dari Pak Fauzi Bowo bertanya kepada kandidat nomor urut 3. Pak Fauzi Bowo, silakan pertanyaan yang langsung kepada kandidat. Waktunya? 1 menit. 1 menit. Mesti buru-buru kalau gitu nih. Mohon maaf Pak Joko. Pada saat Anda terpilih sebagai wali kota Solo, wali kota, Anda mengatakan bahwa kepentingan warga Solo merupakan yang paling utama untuk Pak wali kota. Sementara itu kemarin pada saat kita bertemu di Polda Metro Jaya, Anda juga mengatakan atau memberikan statement yang hampir serupa. Anda bilang bahwa kepentingan Jakarta dan warganya juga yang paling utama untuk Anda. Ya. Pertanyaannya, konflik batin apa yang ada di dalam diri Anda? Karena saya ini tahu, meskipun saya bukan orang Jawa, tapi saya tahu buat orang Jawa yang namanya rasa itu sangat penting. Baik, kita persilakan kepada Nana. Pak Jokowi silakan menjawab, waktunya 2 menit dari sekarang. Sebetulnya ini kan masalah aturan ya, masalah undang-undang.
kalau undang-undang memang tidak memperbolehkan seorang wali kota mencalonkan jadi gubernur, ya saya tidak akan ke sini untuk dicalonkan dari PDI Perjuangan. Itu saja. Itu bukan pertanyaan saya, Pak Joko. Itu kalau bukan undang-undang pertanyaan tidak saya. boleh, ya saya nggak ke sini. Karena undang-undang boleh, kita bisa ke sini, gitu aja. Pertanyaan saya tidak menanyakan mengenai peraturan perundangan. Yang saya tanyakan adalah rosornya. Sebagai kawan kan boleh tahu. Sebagai kawan kan saya ingin tahu, boleh tahu. Dari itu saya tanyakan hal tersebut. Kita ini berbicara di pemerintahan ya. Pilkada ini proses demokrasi. Kalau undang-undang memperbolehkan, sekali lagi, undang-undang memperbolehkan ya, masa saya harus di Solo terus sampai seumur hidup. Karir kan harus meningkat kan, karir harus meningkat. Saya tidak juga ini perlu saya berikan contoh. Ada seorang menteri juga, ya kan, yang baru setahun menjadi gubernur, kemudian diangkat jadi menteri juga bisa, nggak apa-apa, itu nanya Pak naik Joko, level gitu. Saya tidak pertanyakan orang lain, saya pertanyakan karena saya dapat kesempatan untuk bertanya kepada Anda. Ya jawabannya tadi jelas. Ya saya tidak. Jadi pertanyaan kesimpulannya, pertanyaan ini tidak dijawab. Saya serahkan kepada pemirsa untuk menilai. Pak Jokowi, silakan ingin menanggapi, silakan Pak. Enggak, jawabannya tadi sudah jelas bahwa ini adalah masalah aturan ya, aturan berdemokrasi. Kalau aturan itu ada dan diperbolehkan, tentu saja kita akan ikuti aturan itu. Kalau memang nggak ada, pasti saya tidak akan mencalonkan di sini. Saya kira simple. Baik. Itu tadi pertanyaan dari Pak Fauzi Bowo yang juga ditanggapi oleh Pak Joko Widodo. Sekarang giliran dari kandidat nomor 3 untuk juga bertanya dan dijawab oleh kandidat nomor 1. Karena tadi kita lihat kandidat nomor 1 juga sudah melakukan penajaman pada saat kandidat nomor 3 memberikan jawaban. Berarti hak yang sama juga Anda miliki Pak Joko untuk memberikan penajaman dari jawaban yang nanti akan disampaikan. Silahkan. Saya ingin bertanya masalah ini macet ya, macet. Sudah 5 tahun ini proses tadi Pak Fauzi menyampaikan saya berretorika. Menurut saya terbalik, justru Pak Fauzi yang berretorika. Karena apa? Dulu MRT sampai sekarang juga belum diselesaikan. Kok diselesaikan? Dimulai saja belum. Gitu. Kemudian juga monorail juga sama, juga dimulai saja juga belum. Kemudian yang ketiga, masalah busway. Di dalam RPJM, beliau ada bahwa harus diselesaikan 15 koridor. Yang sekarang baru diselesaikan 11 koridor. Yang 10 pun dikerjakan pada saat Pak Sutioso. Pertanyaan saya, yang berretorika itu saya atau Pak Fauzi? Baik Pak, 2 menit dari sekarang Pak Fauzi Bowo. Saya akan sampaikan jawabannya. Ya. Saya tadi sebetulnya kalau disimak jawaban itu sudah ada di tayangan. Ya. Yang jelas Pak Jokowi, ya, Pak yang saya hormati, ya, apa yang saya kerjakan ini berdasarkan perencanaan yang maksimum. Ya, berarti yang 3 koridor itu akan kita lanjutkan, tapi tidak mungkin dengan cara yang sama, karena harus kita buat jalur busway layang. Perkenalkan saya meneruskan dulu, Pak Joko. Ya. Kemudian jumlah yang diangkut pada tahun 2007, ya, itu baru 66 juta penumpang. Saya akan sampai kepada kurang lebih jumlah 129 juta penumpang pada akhir tahun 2012. Jumlah koridornya, Pak, jumlah koridornya. Jumlah koridor itu tidak menentukan, yang menentukan adalah panjangnya. Ini ya, kita dengarkan. Izinkan menjawab. Ya. Mengapa? Kalau yang bicara ini bukan ahli transportasi, begini jadinya. Tapi kalau yang menanyakan seperti misalnya Pak Yayat kemarin di Jak TV, Pak Yayat tidak akan menanyakan hal tersebut. Karena yang menentukan adalah panjangnya koridor. Dulu itu 123 km, sekarang sudah menjadi 215 km.
Kemudian yang MRT, yang monorail, kenapa baru akan dan rencana-rencana, Pak? Anda kurang mendapatkan informasi yang benar. MRT itu sudah kita mulai. Ya. Anda menilainya, mohon maaf, baru ini yang dimulai, Pak. yang dinilai dengan kacamata yang keliru. Baik, terima kasih Pak Fauzi Bowo telah menjawab pertanyaan dari Pak Joko Widodo. Seru sekali. Ya, Rasanya kita perlu memberi kesempatan satu putaran lagi, tapi Tenang kali dulu. ini dari para calon wakil gubernur. ya. Saya berikan waktu 1 menit kepada Pak Nahrawi Ramli untuk menyampaikan pertanyaan kepada Pak Basuki Cahaya Purnama. Terima kasih. Haya Ahok, haya. Sudahlah. Tenang. Mata sama saudara. Orang Betawi kan sama-sama sipil. Betul. Silakan Pak, pertanyaannya apa Pak? Iya. Baik Pak. Dadanya diulur. Ahok, tadi saya mau nanya. Siapa? Nanya aja. Iya. Jadi Ahok pindah-pindah terus nih, belum kelar udah pindah lagi, udah pindah. Abang pengen tahu nih, Iya. nanti lulus, masuk jadi sini, kira-kira pindah lagi nggak Ahok nih kira-kira? Baik. Silakan Anak. Silakan 2 menit dari sekarang. Kayaknya Bang Nara nyontek mata Najwa nih. Pertanyaannya itu udah ditanya dari Najwa. Saya sampai bilang, itu sebenarnya pertanyaan yang di mana loncat-loncat. Katanya ada lelucon bilang begini, Bang. Kalau dalam perang ya Bang ya, Iya. kalau negara yang pemberontak kan dia bilang pemberontak, teroris. Tapi kalau buat yang dibelain, rakyat yang dibelain, dia bilang apa? Pahlawan. Nah, kan gitu. Oke. Nah, di kampung saya, Iya. kalau dicek di Bangka Belitung, Ahok ini dianggap pahlawan. Nah, seperti apa? Seperti pemain bola nih Bang. Iya. Kalau Jadi kita- rakyat Jakarta tolong Pemain jangan bola. ada pahlawan lagi nanti ya. Iya. Kalau pindah. Kan kalau kita bilang main bola nih Bang, Iya. main bola kaki, kalau kita pemain yang jago di kampung, Iya. pasti nasionalnya tidak ada pemain yang baik, Iya. mau tidak mau klub bolanya cari pindahkan dari kampung. Ini masalahnya rupanya di Jakarta kagak becus pemainnya. Jadi kami dibawa ke sini. Itu masalahnya. Jadi antara pahlawan sama pengkhianat kira-kira beda-beda tipis ya gitu ya. Iya. Iya kan? Ya aman lah gitu ya. Kita nggak bilang rakus nggak. Cuman kira-kira seperti itu. Baik. Masih ada waktu. Daripada kita naturalisasi dari Eropa, Belanda ke sini main bola, Iya. kan malu-maluin. Ini kalau didatangin dari Belitung sama Solo, Iya. ya lumayan dong. Masa untuk ngelola Jakarta saja, nih, Iya. Bang. Sampai partai PD Perjuangan dan Gerindra Iya. minta Tapi jangan kami, jualan gambar Ya, dong. Kita bukan developer Iya. nih. Bukan. kita minta ke Bukan. Jakarta, Iya. Bang. Minta ke Jakarta. Ada lagi kartu yang diliatin, kartunya belum laku. Kartu kerja. Kartu Jadi saya tanya dah. Waktunya sudah habis. Baik. Hadirin kita mohon tenang. Hadirin saya mohon tenang. Terima kasih. Baik. Pak. Ya, buat hadirin yang mungkin tidak bisa tenang, saya persilakan untuk keluar dari studio. Sekali lagi yang tidak tenang, Anda kami persilahkan untuk bisa meninggalkan studio Metro TV. Baik, Pak Basuki, Anda sekarang mendapatkan waktu untuk bertanya. Kan. Saya sebenarnya kenal Bang Foke udah lama. Sebenarnya MRT busway itu luar biasa. Ada 215 km. Makanya saya sangat bangga dengan itu. Lalu apa yang masalah? Ternyata waktu studi banding tahun 2009 ke Bogota, itu sama-sama 8 koridor dibandingkan. Kan kita nyontek dari Bogota. Bogota itu, kita Jakarta tahun 2012 baru ngangkut 360.000 per hari. Pertanyaannya, Pak. Di Bogota ngangkut 1,25 juta. Pertanyaannya kok Bogota bisa sekian? Bukan soal panjangnya. Bogota panjang kilometer cuma 80. Persoalan itu manajemen. Nah saya bingung sama Bang Foke, kenapa bisnis busway yang triliunan kok di manage kayak gaya warung Tegal gitu? Baik. Anda mengajukan ini ke calon wakil gubernur atau calon gubernur? Dua-duanya kan sama. Baik. Satu paket kan? Siapa Pak
Fauzi Bowo yang menjawab. Baik. Saya yang jawab. Silakan 2 menit dari sekarang Pak Fauzi Bowo. Saya yang jawab. Iya. Kalau mendengar jawaban saya 2 menit, Anda dapat jawabannya nanti, ya, penilaian. Jadi yang kita lakukan adalah pengembangan koridor sekaligus juga pengembangan standar pelayanan minimum, ya. Dan ini dilakukan secara bertahap. Ya. Misalnya, sekarang yang kita lakukan adalah penambahan. Bang, itu mulai 2004, Bang. Jadi Nanti dulu, ini saya bicara. mulainya. Iya, saya tahu. Yang bikin kan saya sama Pak Sutio, bukan ente. Iya, makanya. Bukan ente. Ya. Bang Yos yang bikin, Bang. Saya ngomong dulu. Saya ngomong dulu. Ya, kalau sama Bang Rahwi boleh kurang ajar. Kalau saya nanti pelan-pelan. Ya. Jadi kita jawab dulu. Ya. Jadi saya akan coba jelaskan bahwa pengembangan itu sesuai dengan planning kita. Ya, standar pelayanan minimum itu terdiri dari apa? Dari jumlah bis, kemudian juga dengan sistem. Ya, sistem, ini bukan sistemnya yang tadi disebutkan barangkali. Sistem manajemen. Ya, misalnya kita sekarang baru saja menginstalasi yang namanya monitoring device per komputer, sehingga tidak lagi bis itu saling mengatur headway. Makanya jarak Bang, antara cuma bis. GPS doang, Ya, Bang. jarak antara bis. Iya, masa Ya. komputernya baru sekarang, Bang. Kemudian 2004 mulainya. Kemudian kita juga mengatur supaya kalau koridor-koridor padat itu bisa diisi dengan bis dari koridor lain. Ini hanya mungkin kalau kita menginstalasi satu sistem computerized. Ya, dan itu kita akan mulai sudah mulai berlakukan sekarang, akan kita sempurnakan terus di tahun-tahun yang akan datang. Saya udah mau turun baru mau itu, Bang. Udah 5 tahun, Bang. Itu kan harapannya Pak Ahok, bukan keinginannya warga Jakarta. Baik. Suasananya panas, tetapi saya kira kita tetap harus dengan kepala dingin melihat persoalan yang kita hadapi ke depan. Betul. Ya, sebelum kita menutup dialog malam hari ini, ada satu pertanyaan yang menggelitik, Mas Tommy. Ya. Yang rasanya seyogyanya dijawab lah oleh masing-masing pasang kandidat ini. Baik. Ada pertanyaan apa, Nana, untuk kedua pasangan calon ini? Kita lihat tadi tampaknya memang suasananya panas, persaingannya ada, tapi saya yakin di balik itu semua Anda berdua sesungguhnya memiliki kesamaan dan seharusnya bersahabat. Pertanyaannya untuk Pak Fauzi Bowo dan juga nanti untuk Pak Jokowi, apa hal positif yang Anda lihat dari lawan kandidat Anda? 30 detik. Saya dulu. Silakan. Saya kira bermitra seperti ini dalam dialog yang cukup intensif seperti ini, kita bisa saling belajar. Ya. Saya sangat menghargai hal tersebut dan mudah-mudahan ini akan membawa berkah paling sedikit buat kota Jakarta. Apa yang positif dari Pak Joko Widodo di mata Pak Fauzi Bowo? Paling tidak menjanjikan sesuatu yang belum tentu bisa dilaksanakan. Sehingga saya, ya itu positif. Buat saya nggak bisa seperti itu. Jadi mungkin saya perlu juga belajar pencitraan yang semakin baik. Terima kasih. Baik. Pak Joko Widodo, apa yang Bapak lihat dari Pak Fauzi Bowo yang positif, yang akan membuat pertemanan Anda dan Pak Fauzi Bowo akan menjadi lebih erat setelah pemilihan kepala daerah ini? Ya, beliau ini kan sudah puluhan tahun berada di birokrasi Jakarta. Pernah jadi sekda, pernah jadi wakil gubernur, pernah jadi wakil gubernur, pernah jadi gubernur, ya kan. Tetapi dengan pengalaman itu, mestinya bisa langsung action memutuskan, tidak dalam rencana dan tidak akan. Positifnya apa, Pak? Ya itu positif itu positif. Artinya paling tidak artinya beliau ini sudah punya rencana meskipun belum dikerjakan. Baik, ya Tommy, itu memang tampaknya menjadi pertanyaan akhir yang dijawab oleh Pak Fauzi Bowo dan juga Pak Nahrawi Romli dan juga Pak Joko Widodo dan Pak Basuki Cahayapurnama. Baik,
sebelum kita menutup acara pendalaman visi misi dan program dari para kandidat, Metro TV ingin mengundang kepada kedua pasangan untuk menandatangani 2 karikatur yang nantinya akan dimiliki oleh kedua pasangan, dan itu merupakan kenang-kenangan yang monumental karena akan ditandatangani oleh 4 orang yang menjadi calon dan gubernur dan wakil gubernur. Saya persilakan kepada Pak Fauzi Bowo, Pak Nahrawi Ramli, dan juga Pak Joko Widodo, Pak Basuki untuk menandatangani. Ya, karikatur bergambar Monas dengan tulisan Jakarta Memilih, semoga bisa menjadi momentum yang menandai proses demokrasi yang insya Allah berjalan sehat, lancar, tanpa kekerasan sampai usainya pemilu kada nanti. Dan kita tentunya juga berharap masyarakat Jakarta menggunakan hak suaranya untuk membuat Jakarta yang lebih baik, Jakarta yang lebih manusiawi, dan Jakarta yang lebih etis dalam segala hal. Insya Allah, baik. Para kandidat saat ini masih menandatangani dan nanti akan saling bertukar. Boleh saya minta Pak Fauzi Bowo dan juga Pak Nahrawi Ramli, Pak Joko Widodo dan Pak Basuki Cahayapurnama untuk bergabung. Ya, pemirsa, itulah akhir dari debat calon gubernur DKI Jakarta. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Najwa Shihab dan juga Surya Pratomo mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Selamat malam pemirsa, sampai jumpa. Sampai jumpa. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Padamu negeri, kami berjanji. Padamu negeri, kami